Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah pada bangun. Ini emang segini perempuan apa nggak pada ngaji? Jalan rantau sentako nilai ya. Ya nggak apa-apa wis. Yang penting aja udah kabur lah ya. Di pondok bae wis lah jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa li anna absaral fuqara'i lan sak temene pira-pira peningale pira-pira wong kang melarat iku takoa tumibo opo annal absor alaihi ingatase fuqara wala yaqtadiruna lan ora mampu sopo fuqara wala yaqtadiruna lan ora mampu sopo fuqara ala syira'i ingatase tuku minhu sangking ta'amus suki atasnya itu ya minhu sangking ta'amus suki fayata'adzawna mongko apa menahan rasa sakit ya. Sopo al-fuqara bizalika kelawan mengkono-mengkono layak tadiruna ala syira'i minhu fatadhabu mongko ilang opo barokatuhu barokahe ta'amusuk atau panganan pasar opo barokatuhu barokahe panganan pasar. Ini masih menjelaskan tentang sifat waro. Kita ulang kembali. Kemarin termasuk daripada sifat waro, sifat wirai itu adalah menghindari makanan-makanan pasar. Kenapa makanan pasar itu dihindari? Yang pertama, makanan pasar itu lebih dekat kepada najis, lebih dekat kepada kotor. Cobalah kalian ke pasar itulah dilihat sendiri itu ya. Jadi makanan pasar itu makanan yang kotor dan najis. Maksudnya dekat dengan itu mudah sekali terkena najis dan mudah sekali terkena kotoran. Nah, karena makanan itu mudah sekali terkena najis dan kotoran, maka makanan itu bisa menjauhkan seseorang yang memakannya itu jauh dari Gusti Allah. Ya wa abadu an dzikrillah, jauh dari ingat kepada Gusti Allah. Ya coba kamu ke pasar itu ya, ketika anyang-anyangan karo bakul ya, apakah anyang-anyangannya karo istighfar karo ngawang Gusti? Enggak, itu ya, jauh dari Gusti Allah. Wa aqrabu ilal ghaflah, dan mendekat kepada lupa terhadap Gusti Allah. Itu makanan pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, lah makanan pasar itu biasanya itu bisa membuat orang itu jadi hilang barokahnya. Kenapa? Misal ada orang yang fakir itu, ada orang fakir berangkat ke pasar.
Lah orang fakir dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Akhirnya karena tidak punya uang hanya bisa melihat saja itu, hanya bisa gerendeng. Ning atine gerendeng, ya Allah kok bisa nyawar setuku ya. Jenengan si orang adil nemen ya. Akhirnya resula nih jero ati. Lah resulanya itulah yang membuat barokah makanan itu menjadi hilang. Kita pergi ke pasar itu ya, kita bawa uang 100.000. Lah setelah ke pasar bawa uang 100.000, oh banyak sekali makanan yang lebih enak dan harganya mahal. Lah harga mahal itu akhirnya membuat hati resula. Loh, harinya sugih tak tuku kabeh. Loh, harinya kita tak tuku kabeh. Akhirnya dengan uang 100.000 itu tidak bersyukur, malah justru ngumpat, malah ning atine yang resula orang bisa tuku lang resula itulah berarti menghilangkan rasa syukur kepada Gusti Allah. Ya kan kata Qur'annya gimana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya orang itu harus bersyukur agar nikmatnya ditambah. Lah kalau ke pasar hanya bawa uang 100.000 itu pasti rasanya kurang. Bawa uang 500.000 saja. Wah, mau tuku kelambi tembe oleh loro itu ya. Dorong tuku panganane, dorong tuku ayame, dorong tuku daginge, dorong tuku cabene, dorong tuku bawang. Wah, pirang-pirang. Itu akan menghilangkan rasa syukur kita. Nah, ketika rasa syukur hilang, maka barokah di makanan yang kita beli pun ikut juga hilang. Maka kalau bisa ya hindari beli makanan pasar. Lah itu kalau tingkatan udah tinggi ya. Tapi kalau kayak kita ya tuku ning di maning, orang tuku ning pasar itu ya. Itu kudunya tuku ning pasar itu ya. Artinya sebisa mungkin kita itu ya aja, maksudnya ini menjelaskan sebagai seorang santri, sebagai seorang yang sedang belajar ilmu, aja keseringan maring pasar itu ya. Wis ngaji bae wis. Ya sekali dua kali boleh itulah. Ini kalau tingkatannya udah ulama gede itu ya. Kalau kita tahu ya ngurus pasar orang kuat itu ya, hawari kepengin mampir itu. Bahkan santri itu ya kalau lagi gabut itu ya jalan-jalan maring pasar itu ya. Urung pasar wis seneng gitu ya. Nggak tahu santri sini itu ya. Kalau saya dulu kayak gitu, misalnya lagi bosen di pondok itu izin kepada pengurus, Mas, metu Mas, mengisi pasar, pokoknya lewat be pasar itu seneng. Nah sekarang itu kayak gitu apa enggak itu? Apa enggak? Kalau sekarang liburnya lebih enak di pondok ya. Ya TikTokan sih ya, ada HP sih ya. Nah, wahukia dan cerita akan opo sopo annal imam as-syekh al-jalil Muhammad ibn al-Fadil kana ono sopo syekh ono iku fil hali ta'allumi ing dalem tingkah belajar syekh iku layak kulu ora mangan sopo syekh ora dahar sopo syekh minat ta'ami suki sangking panganan pasar. Wa kana lan ono sapa abuhu bapane Syekh Jalil itu iku yaskunu netepi manggon sapa abuhu fi rustaqi ing dalem golongan kang bodoh wa yuhayyi ulan nyawisake sapa abuhu ilaihi maring syekh apa ta'amuhu panganane syekh wa yadkhulu lan mlebu sapa abuhu ilaihi maring umahe syekh oleh itu yaumal jum'ati ing dalem dinane Jumat. Fara'a mongko ningali sapa abuhu fi baiti ibnihi ing dalem umahe anake abuhu. Umahe berarti rumahnya itu ya, rumahnya Syekh Jalil itu. Ningali khubzas suki ing roti saking pasar. Yauman ing dalem siji dina falam yukallimhu mongko ora ngomong sapa abuhu ing syekh
Falam yukallimhu, monggo orang ngomong sapa abuhu ing Syekh sakhiton hale wong kang apa mutungi, jengkel, kesuh, ya kesuh alaihi ngatasé Syekh, alaihi ngatasé Syekh. Lah ini ya Syekh Muhammad Al-Fadil itu, Muhammad bin Fadil. Nah, ketika masa belajar beliau itu tidak pernah memakan makanan pasar. Kenapa ya tadi itu? Karena makanan pasar itu bisa membuat jauh dari Gusti Allah. Jadi ketika masa beliau belajar, masa beliau menjadi santri, itu beliau dipeseni oleh ayahnya untuk tidak makan makanan pasar. Nah, suatu ketika itu ketika ayahnya Syekh Muhammad itu, ayahnya Syekh Muhammad bin Fadil itu datang ke rumahnya. Nah, ketika datang, beliau itu melihat di dalam rumahnya ada satu potong roti. Nah, roti itu tahu roti dari pasar itu ya. Kan di sini juga ada ya, namanya jajanan pasar. Itu juga zaman dulu ada itu. Ada roti pasar itu ya. Nah, beliau melihat roti itu. Nah, apa kata ayahnya Syekh Muhammad itu? Ayahnya itu diam. Sedina menek itu orang ngomong maring anaknya. Kenapa? Karena jengkel melihat ada makanan pasar di rumah anaknya. Jengkel bukan main itu. Akhirnya meneng itu, raine merengut sedina-dina itu ya. Tidak ngomong sama anaknya itu ya. Saking jengkel itu, saking hati-hatinya orang dulu seperti itu ya. Hati-hatinya menjaga sifat wirainya itu ya. Lah apa jawab anaknya ketika ayahnya itu kemudian jengkel itu? Faktadaro mongko beralasan sopo ibnuhu anake Syekh, ya maksudnya Syekh Muhammad bin Fadil itu. Sopo ibnuhu anake Syekh, faqala mongko ngucap sopo ibnu, ngucape ma ing perkara istaraitu kang tuku, istaraitu kang tuku sapa ingsun hu ing khubzas suq. Oh enggak, salah, ini mana nafi. Ma istaraitu ora tuku sapa ingsun, ma istaraitu ora tuku sapa ingsun hu ing khubzas suq. Ana yo ingsun walam ardo ora lali atau ora apa itu ya, saya bolehlah orang ngerti sapa ingsun bihi kelawan khubzas suq tuh roti pasar. Walakin ahdoro tetapine nekaake, walakin ahdoro tetapine nekaake mendatangkan hu ing khubzas suq sopo syariki kanca kula, sopo syariki kanca kula. Abah punten niki roti saking pasar niku sanes kula sing tumbas. Sing tumbas niku nggih rencange kula nggih mboten ngertos niku nek menawi enten roti pasar niku. Lah kula selama teng mriki niku mboten nate niku maem panganan pasar mboten nate niku. Nah niku sanes kula sing tumbas. Yang beli bukan saya, yang beli itu teman saya, bah itu ya. Karena bapaknya jengkel itu ya, jengkel menang bah itu ya. Lah itu orang dulu seperti itu ya. Ketika orang tuanya diam, artinya marah itu ya. Ketika marahnya dibujuk, enggak kayak sekarang itu ya. Orang tua nih sing dimutungi di anaknya. Orang tua HP nutup, lawang ditutup, dikunci sing kamar. Nyong mau metu kamar, nek orang tuku HP. Saya nggak mau mondok kalau nggak dibeliin motor. Saya nggak mau sekolah kalau HP-nya nggak iPhone. Nah, itu. Sekarang justru anaknya itu yang mutung maring
wong tua. Lah ini orang tuanya itu mutung gara-gara melihat di rumah anaknya ada sepotong roti dari pasar. Lah anaknya itu merasa sangat amat bersalah. Matur bah niki sanes kula sing tumbas, niki diparingi rencange kula. Kula nggih mboten nate tumbas niku makanan-makanan pasar. Nggih kula selalu inget niku pesene Abah gitu ya. Matur. Nah, apa jawabnya ayahnya Syekh Muhammad bin Fadil itu? Faqala mengkonuli jawab sopo abuhu bapane Syekh Fadil. Lau kuntu lamun ono sopo siro iku tahta tu ngati-ngati sopo siro, hati-hati sopo siro, watawarro'a lan wirai sopo siro an mislihi saking padane khubzassu. Lam yastazi mongko ora wani, lam yahtazi mongko ora wani sopo syarikuka kanca siro ala zalika ingatase mengkono-mengkono ahdoro ala zalika ingatase mengkono-mengkono ahdoro syariki atau ingatase mengkono-mengkono noko akan panganan pasar boleh. Nah, jawab sama abahnya itu, kalau kamu betul itu nggak pernah makan makanan pasar, kalau betul kamu itu betul-betul wirai, kalau kamu mau kemudian hati-hati ya harus wirai, harus kemudian ditinggalkan itu makanan itu. Lah kalau kamu betul-betul wirai itu, maka temanmu itu nggak mungkin membelikan kamu makanan pasar. Jangan-jangan betul kamu itu tidak membeli, tapi temanmu itulah yang membelikanmu gitu ya. Jangan-jangan emang betul kamu tidak pernah ke pasar, tapi nitip jajanan maring kancane. Kalau kamu betul-betul wirai, maka temanmu tahu bahwa kamu itu tidak makan makanan pasar. Oh, jangan-jangan emang betul nggak pernah beli tapi dibelikan. Jangan-jangan betul nggak pernah ke pasar tapi nitip makanan ke pasar. Lah harusnya teman yang baik tahu itu ya, tahu temannya itu tidak makan makanan pasar, maka tidak mungkin itu disuguhkan di hadapanmu. Artinya bapak ini curiga itu ya, wis beralasan bahwa yang membelikan temannya, tapi curiga. Kenapa ya? Karena teman itu kan adalah orang yang paling dekat dengan kita itu ya. Pasti tahu apa yang disuka, apa yang tidak disuka. Lah, kenapa itu sampai ada roti di rumahmu? Karena temanmu tahu kamu itu suka roti itu. Betul kamu nggak pernah ke pasar, tapi temanmu selalu membawakan roti itu dan kamu makan. Lah kalau memang kamu itu hati-hati terhadap makanan pasar, apapun itu bentuknya ya jangan dimakan, jangan kemudian disajikan. Temanmu pasti tahu itu. Oh, jangan-jangan kamu aja yang hanya alasan. Nah itu ya. Jengkel itu ya bapaknya itu ya. Nah, sekarang enggak itu ya. Sekarang malah bapaknya sing dijengkeli ding anaknya itu. Jangan itu ya. Jadi sengenek-ngeneki wong tua itu ya, tetap harus bakti maring wong tua. Fakadzakanu fakadza monggo kaya ikilah kanu ono sopo ulama ono iku ya tawarrauna podo wirai sopo ulama falizalika monggo krono mengkono ya tawarrauna wa fikulan ditulungi atau den tulungi lil ilmi maring ilmi wan nasri sama wan nasrilan ilmu hatta baqiya sehingga tetep opo ismuhum arane ulama ilal qiyamati temuko maring dina kiamat. Itu seperti itulah ya, ulama itu menjaga dirinya daripada hal-hal yang kemudian membuat tidak wirai, membuat tidak waro gitu ya. Nah, karena ulama itu sangat amat menjaga sikapnya, sangat wirai, sangat tawadu, ya maka yang dihasilkan adalah ilmu yang sangat banyak. Nama-nama ulama itu akan terkenang
ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ilmunya para ulama itu yang sifatnya waru akan tetap abadi. Nah ini buktinya itu ya, kita masih ngaji kitab taklim, kita masih ngaji kitab takrib, kita masih ngaji kitab safinah, kita masih ngaji kitab-kitab jurumi, alfiyah dan lain sebagainya. Nah, itu kan karangan ulama zaman kapan itu? Kitabnya masih utuh, teksnya masih lengkap, tulisannya tidak terbuang. Cobalah kamu lihat tulisan-tulisannya yang bukan ulama itu, novel-novel, buku-buku, ya itu akan hilang ditelan oleh zaman. Kamu baca novel apa sekarang itu? Novel karangan tahun 2000 misalnya. Oh, pasti kamu akan menganggap, oh ini novel yang sangat kuno. Ini novel zaman tidak relevan lagi dengan zaman. Cobalah kamu baca kitab itu. Ya semuanya relevan, semuanya masuk kepada zaman. Itu kenapa? Karena ulama ketika mengarang kitab, ketika menulis kitab, beliau itu menjaga sikapnya. Beliau itu waro terhadap kelakuannya. Nah, kita kalau kemudian ingin terkenang, kita kalau kemudian ilmunya ingin bertambah banyak, maka ya harus mempunyai sifat waro itu ya. Kita harus wirai itulah. Ya. Siap nggak itu ya santri Darussalam itu wirai? Oh, aja nonton TikTok itu ya. Kenapa TikTok itu? Karena banyak jogetan-jogetan yang tidak betul itu. TikTok itu merusak otak. Hapus TikToknya, hapus IG-nya, hapus WA-nya. Terus nontonnya apa? Ya wis HP ini cuma ngondeleng jam aja sama ngebuka kamus itu ya. Coba ngacung di sini HP-nya yang ada kamus bahasa Arab bahasa Inggrisnya. Yang HP-nya ada aplikasi kitabnya selain L. Ya. Ada, alhamdulillah lumayan. Download PDF itu PDF kitab Ta'lim Muta'alim, terjemah Ta'lim Muta'alim, nggak apa-apa itu baca terjemahan itu ya. Yang penting ada referensi bacaan. Itu seperti itu. Di sini kayaknya ada di perpus itu ada terjemah kitab Ta'lim Muta'alim itu ya. Dibaca itu. Nah itu ya. Emang sebenarnya kalau ngaji taklim itu agak tertampar fakta itu ya. Jadi kita itu disindir itu ya. Ya siapa sih yang kuat seperti kitab taklim ini, yang kuat kemudian betul-betul menjaga sikapnya itu ya, betul-betul belajar sampai malam hari, betul-betul itu sampai ngoyo-ngoyo untuk belajar. Siapa yang kuat itu ya? Yang kuat itu ya orang-orang yang nanti jadi ulama itu. Yang ngaji taklim itu betul-betul ini tutorial menjadi santri teladan, tutorial menjadi santri yang soleh, tutorial menjadi santri yang terbaik. Maka amalkan semua yang ada dalam kitab taklim. Pengen pinter, pengen hebat, misalnya ada orang yang meminta saran kepada kalian, pinter nonyong pengen jadi wong sing rajin, maca kitab taklim. Tutorialnya ada semua dalam kitab taklim. Oh kalau bisa itu diamalkan semua yang ada di kitab taklim, ulama gede itu kalian itu ya. Jadi ulama yang hebat itu ya, besar itu, jadi orang yang besar itu. Diamalkan bukan hanya dibaca itu ya. Kalau kita ya hanya masih membaca itu ya, belum mengamalkan itu ya. Paling kita mengamalkan yang kita taklim itu paling 1% itu ya, dari 100% kita taklim itu. Malu itu, harusnya malu itu ya. Aduh, ngaji baik untuk koprak. Karena kalau menurut metode kita taklim, yang ngaji itu harusnya mangkat di siti itu dibaca dulu sampai khatam, ya, baru digaji kepada guru itu ya. Ini enggak dioprak-oprak desi, pada kabur desi terus tidak sesuai dengan yang ada dalam kitab taklim. Wa basso faqihun wallahu a'lam bissawab. Ini sore kalau bisa itu ya ngaji lagi. Ngaji wis lah. Kayaknya gara-gara orang ngaji di belakang kabur itu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillah. Ya Allah ya astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.